Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirayanti Karim dengan NIM 1904010007 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual juga adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual, di mana objeknya adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah siklus pengembangan kekayaan intelektual. Yang pertama dimulai dari penelitian dan pengembangan, kemudian menghasilkan hasil penelitian dan pengembangan, yaitu berupa kekayaan intelektual dan perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu berupa kepercayaan masyarakat akan kualitas produk atau proses, dan insentif atau kredit poin dan kredit koin, dan investasi dan ahli teknologi, dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu dampak positif yang perlu senantiasa diupayakan. Yang pertama yaitu penciptaan produk atau proses atau alat baru. Yang kedua yaitu peningkatan daya saing lebih efektif, aman, nyaman, dan ekonomis. Yang ketiga, penanaman modal atau investasi. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah penciptaan lapangan kerja atau kegiatan litbang, diklat atau industri. Berikutnya yaitu konsep dasar rezim Haki. Yang pertama yaitu national treatment atau most favorite nation. Yang kedua yaitu reciprocity. Dan yang ketiga, tidak semata aspek ekonomis yang diperhatikan, tetapi juga aspek sosial. Dan yang keempat adalah national protection. Selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI, yaitu hak yang timbul hasil olah pikir, karsa atau rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri, di mana sifat dan karakteristiknya yaitu yang pertama, hak eksklusifnya diberikan oleh negara, yang kedua hak individu, dan yang ketiga adalah teritoriatif dan batas waktu perlindungan. Selanjutnya yaitu hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak pemilik kekayaan intelektual untuk melaksanakan sendiri atau melarang orang lain tanpa persetujuan untuk membuat, menggunakan, menjual, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan terhadap kekayaan intelektual yang didaftar atau dilindungi, kecuali penggunaan kekayaan intelektual terkait adalah untuk kepentingan penelitian dan atau pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang HKI. Selanjutnya yaitu cara melindungi HKI personal. Ada dua cara. Yang pertama yaitu deklaratif atau otomatis tanpa daftar, hanya bersifat lokal kecuali ada asas resiprokal pada hak cipta atau misalnya seperti hak cipta dan rahasia dagang. Yang kedua yaitu konstitutif, yaitu melalui pendaftaran atau first to file sistem yang harus diajukan ke setiap negara tujuan, di mana di Indonesia diwakili oleh Ditjen HKI dan khusus varietas tanaman di Departemen Pertanian, yang termasuk dalam aturan konstitutif ini misalnya paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman pada Departemen Pertanian, dan KI komunal yang diatur secara KI personal. Selanjutnya yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang timbul dari ekspresi sebuah dan atau beberapa ide, yaitu di mana bukan idenya itu sendiri.
di mana sifat perlindungan hak cipta ini adalah otomatis atas karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, di mana hak cipta ini dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu economic rights atau hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, dan moral right atau hak yang melekat pada pencipta atau pelaku dan bersifat tidak terhapuskan. Kemudian selanjutnya yaitu ciptaan yang dilindungi. Pada pasal 12 yaitu bunyinya dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua adalah ceramah, yaitu kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Dan yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu untuk musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Berikutnya yaitu seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Kemudian ada juga arsitektur. Kemudian ada juga peta, kemudian seni batik, fotografi, sinematografi, dan terjemahan atau tafsir saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan. Kemudian selanjutnya adalah paten. Paten adalah suatu investasi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah untuk dapat diberikan hak suatu paten dipersyaratkan yaitu spesifik di bidang teknologi, kemudian baru, kemudian inventif, kemudian dapat diterapkan dalam industri, kemudian jangka waktu perlindungannya yaitu 20 tahun, untuk paten sederhana selama 10 tahun, kemudian sistem perlindungan atau konstitutif. Kemudian investasi di bidang teknologi itu harus baru, kemudian obvious atau jelas, kemudian prior art, dan applicable atau terapan. Kemudian ada yang namanya merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Kemudian merek dagang atau merek jasa dan merek kolektif. Ini adalah jenis-jenis dari merek. Kemudian ada juga jangka waktu dari perlindungannya yaitu 10 tahun atau dapat diperpanjang. Kemudian sistem perlindungan dari merek ini adalah konstitutif. Terima kasih atas waktunya, mungkin itu cukup saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.